Di video kali ini saya akan jelaskan 25 peluang usaha di desa bagi Anda yang tinggal di pedesaan, namun masih bingung mau usaha apa, dan kita mulai sekarang juga. Kalau buka usaha di pinggiran kota mungkin sudah terdengar biasa dan mainstream ya. Tapi, apakah Anda pernah terpikir mencoba peluang usaha di desa? Karena pada kenyataannya peluang usaha di desa ini menjadi potensi usaha yang sangat menguntungkan sebenarnya. Apalagi melihat komitmen pemerintah meningkatkan perekonomian di pedesaan. Di desa, persaingan sebuah usaha relatif lebih rendah dibandingkan di kota maupun di pinggiran kota, ya, sebab pelaku usaha masih sedikit. Modal yang terbatas juga menjadi hambatan tersendiri, sehingga kebanyakan masyarakat di pedesaan sulit untuk mengembangkan usahanya. Melihat adanya kesempatan tersebut, ada baiknya Anda mencoba salah satu dari 25 peluang usaha di desa berikut ini yang tentunya menjanjikan. Yang pertama adalah petani. Peluang usaha di desa pertama yang bisa Anda coba ya, itu adalah menanam hasil pertanian di kebun ya. Ada banyak jenis perkebunan yang bisa dicoba mulai dari cabai, bawang, sayur hingga jamur. Tinggal sesuaikan saja dengan iklim tempat Anda tinggal serta ukuran kebun yang dimiliki di rumah. Yang kedua adalah distributor hasil pertanian. Seperti yang kita ketahui, salah satu pemasukan penduduk desa di Indonesia itu adalah dari bertani atau bercocok tanam. Namun kalau nggak didistribusikan dengan baik dan benar, pemasukan mereka tentu akan mengalami jalan buntu. Nah, karena itu diperlukan kehadiran distributor yang fokus mendistribusikan hasil pertanian tersebut. Ya, menjadi seorang distributor hasil pertanian dari desa ke kota itu adalah peluang usaha yang bisa Anda coba. Modal utama yang harus Anda miliki ya networking yang luas ya, agar komoditas bisa dikirim ke lebih banyak wilayah. Yang ketiga adalah membuka koperasi simpan pinjam. Ya, meski untungnya nggak seberapa, Anda bisa mencoba membuka koperasi simpan pinjam. Tujuan utama dari usaha ini sebetulnya bukan mencari keuntungan, melainkan membantu para penduduk desa mencari mata pencarian atau usaha yang lebih baik. Jadi yakinkan diri Anda terlebih dahulu sebelum membuka usaha koperasi simpan pinjam, kalau tujuan utamanya bukanlah profit ya. Yang keempat adalah warung makan. Peluang usaha di desa selanjutnya itu adalah Anda bisa buka warung makanan atau warteg ya, kalau di kota besar kayak di Jakarta gitu ya. Nah, usaha satu ini cocok banget dijalankan orang yang hobi masak atau pintar masak ya, dan memiliki ketertarikan di bidang kuliner. Ya, bisa dengan menjual makanan khas daerah setempat atau memperkenalkan makanan khas daerah lain yang membuat para konsumen penasaran untuk datang ke warung makan milik Anda. Yang kelima adalah jualan sayur. Berjualan sayur juga layak dilirik ya, nggak cuma di perumahan atau kompleks saja. Jualan sayur itu bisa juga dilakukan di desa. Jarak desa dengan pasar di kota yang lumayan jauh kadang membuat masyarakat setempat itu malas berbelanja kebutuhan masak ya, apalagi kalau setiap hari. Karena itu dagang sayur bisa jadi laris manis. Yang keenam adalah ternak hewan. Ya, selain bertani, peluang usaha di desa lainnya yang bisa Anda dirikan adalah beternak hewan seperti kambing, ayam atau bebek. Ya, untuk memulainya Anda bisa manfaatkanlah halaman rumah ya, halaman rumah dulu sebagai tempat untuk berternak. Ya, bila nanti sudah menghasilkan keuntungan dan berencana membuka lahan yang lebih besar lagi ya, baru cari tanah baru untuk mengembangkan usaha ternak tersebut. Yang ketujuh adalah pengisian bahan bakar mini. Berbeda dengan di kota, kalau di desa itu akan sulit menemukan SPBU atau tempat pengisian bahan bakar. Betul nggak? Melihat potensi ini, Anda bisa membuat tempat pengisian bahan bakar mini yang sekarang juga lagi tren tuh di pinggiran kota-kota besar ya, yang agak jauh dari pom bensin. Mobilitas warga desa yang tinggi juga membuat usaha ini cukup kok menjanjikan ya di kedepannya. Yang kedelapan adalah warung kopi. Anda juga bisa membuka warung kopi kecil-kecilan di rumah.
Modal yang dibutuhkan juga relatif lebih sedikit karena Anda nggak perlu mengeluarkan uang untuk belanja bahan masakan. Ya, cukup menyajikan aneka ragam kopi ya, serta beraneka ragam mungkin snack-snack gorengan sebagai menu pelengkap, lebih mudah ya, kayak kafe kopi yang di kota-kota lah. Yang kesembilan adalah warung internet. Keterbatasan teknologi di pedesaan menjadi peluang usaha yang bisa dimanfaatkan dengan buka warnet ya. Selain untuk usaha, buka warnet juga berkontribusi untuk meningkatkan literasi komputer masyarakat desa, terutama anak-anak mudanya yang suka dengan perkembangan teknologi. Modal yang Anda butuhkan tuh hanya komputer atau laptop serta koneksi internet yang bagus. Yang ke-10 adalah tempat sewa wifi ya, masih berhubungan dengan poin 9 tadi. Jaringan telekomunikasi di desa dan kota itu memiliki gap yang jauh ya dari sisi infrastruktur. Nah, sulitnya mendapat akses internet di desa bisa Anda manfaatkan sebagai peluang usaha yang bagus ya, yaitu menghadirkan layanan wifi yang murah ya, kayak wifi RT gitu ya. Nah, dijamin bakal banyak tuh orang yang datang ke tempat Anda untuk sekedar buka media sosial atau mungkin bermain game online ya. Yang ke-11 adalah reparasi perkakas petani. Kini sebagian petani di desa sudah menggunakan peralatan canggih berbasis mesin untuk membajak sawah atau sekedar merawat hasil pertaniannya. Tapi pasti ada saatnya di mana peralatan yang digunakan tersebut rusak dan perlu direparasi kan? Nah, peluang usaha di desa yang satu ini pas kalau dilakukan oleh tenaga ahli atau yang punya skill ya di bidang teknik mesin. Yang ke-12, nah ini, blogger atau YouTuber. Siapa dari Anda yang suka nulis? Jika ya, maka Anda bisa menggunakan kemampuan tersebut untuk menulis di blog ya tentang kisah unik ketika hidup di desa atau wisata-wisata yang di dekat desa Anda ya. Kalau ingin lebih niat lagi, ya Anda bisa jadi seorang YouTuber ya dengan konten menarik ya berlatar belakang tetap pedesaan. Banyak kok YouTuber yang sukses dari pedesaan ya. Salah satunya adalah Om Gondrong Labanan ya, dengan channel vlog memancingnya ini dan channel tips trik YouTubernya. Dan itu dilakukan semua dari desa loh. Dan yang menarik ya, semua dilakukan dengan peralatan sederhana dan mungkin jaringan internet yang terbatas. Kalau nggak percaya, teman-teman bisa cek linknya di deskripsi. Yang berikutnya adalah 13, buka warung sembako. Ya, dengan sedikitnya jumlah minimarket di desa, Anda bisa buka warung sembako atau kelontong di rumah Anda sebagai usaha. Untuk inovasinya mungkin bisa menerapkan metode pesan antar langsung ke rumah pembeli ya, agar lebih banyak pelanggan yang datang membeli barang belanjaan di tempat Anda berjualan. Yang ke-14 adalah produksi hasil kerajinan tangan. Peluang usaha di desa selanjutnya yang wajib dicoba adalah mengembangkan produk hasil kerajinan tangan jika di desa Anda merupakan sumber bahan kerajinannya melimpah ruah. Indonesia itu terkenal di dunia internasional sebagai salah satu negara penghasil kerajinan tangan yang berkualitas baik, contohnya mebel Jepara dan lain sebagainya. Sayangnya hal itu masih kurang disadari oleh masyarakat kota yang lebih banyak dibanjiri dengan brand-brand asing. Karena itu Anda bisa mengambil kesempatan memproduksi hasil kerajinan tangan. Yang ke-15, menjual produk makanan olahan. Yang doyan ngemil mesti suka borong snack. Ya, setiap wilayah desa di tanah air pasti memiliki makanan olahan yang khas untuk Anda pasarkan kembali di luar daerah. Misalnya keripik apel Malang di Jawa Timur. Harga bahan pokoknya yang relatif murah di desa menjadikan peluang ini bisa mendapatkan keuntungan besar jika Anda bisa memasarkannya dengan benar. Yang ke-16, konter pulsa. Menemukan konter pulsa di daerah perkotaan adalah hal lazim yang bisa Anda temui di mana-mana. Namun, beda cerita apabila Anda berada di pedesaan. Keterbatasan infrastruktur dan belum meleknya teknologi penduduk di sana membuat pulsa menjadi produk yang langka. Dengan berjualan pulsa, pastinya Anda bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan besar, sekaligus membantu masyarakat untuk berkomunikasi. Ya, apalagi sekarang banyak yang beli kuota internet. Yang ke-17 adalah cuci steam motor. Membuka jasa cuci steam motor bisa jadi peluang usaha di desa selanjutnya yang bisa Anda coba. Untuk memulainya juga cukup mudah.
Cukup sediakan lahan sebagai tempat mencuci, serta alat semprot, pompa, ya, dan sabun. Yang pasti omset akan berlipat ganda bila musim hujan sudah datang. Karena umumnya banyak motor yang kotor ketika musim hujan. Yang ke-18 adalah pengrajin kayu. Selain pengkerajinan tangan, pengrajin kayu juga bisa Anda jadikan usaha di rumah Anda. Beberapa daerah di Indonesia seperti Jepara terkenal akan pengrajin kayunya yang handal menciptakan produk berkualitas. Yang ke-19, pangkas rambut. Usaha ini cocok dijalankan di desa ya, yang untuk mangkas rambut ya. Karena pasti Anda jarang melihat jasa yang satu ini ketika mengunjungi wilayah pedesaan kan. Namun sebelum memulainya, Anda perlu mempelajari skill motong rambut ya, supaya pelanggan nggak kecewa gunain jasa Anda. Jangan-jangan nanti motong malah salah ya, malah nggak bagus. Yang ke-20 adalah kelas privat. Kualitas pendidikan di desa dengan di kota itu harus diakui masih belum setara untuk saat ini ya. Nah, untuk memangkas gap tersebut, Anda bisa memanfaatkan ilmu dan skill yang dimiliki untuk membuka kelas privat di desa. Bisa mengajarkan berbagai ilmu mulai dari marketing, sales, hingga agrousaha yang sangat berguna bagi para petani. Salah satunya yang berhasil membuka peluang usaha di desa ini adalah sahabat saya Mas Novi Bayu Darmawan yang sukses membangun usaha-usaha online di desa mulai dari nol ya, dengan memberdayakan SDM yang tinggal di sekitarnya. Anda bisa lihat sendiri deh profilnya di kampungmarketer.com. Linknya juga saya sertakan di deskripsi. Yang ke-21 adalah buka usaha bengkel motor. Nah, ini untuk yang hobi otak-atik motor, bisa membuka bengkel motor nih sebagai peluang usaha di desa. Sebagian besar petani saat ini menggunakan motor untuk mengantar beragam keperluan ya. Jadi, usaha yang Anda jalani ini selain mendatangkan profit juga bisa membantu para petani untuk mensejahterakan keluarganya. Yang ke-22 adalah fotokopi. Membuka usaha fotokopi adalah jenis usaha lainnya yang bisa Anda coba lakukan di desa. Anda nggak perlu bangunan yang besar untuk memulainya. Cukuplah dengan mungkin garasi rumah yang berukuran 4x4 meter aja udah bisa bikin buka jasa fotokopi. Yang ke-23 adalah jualan pakaian. Ya, semua orang pasti membutuhkan pakaian karena sebagai kebutuhan pokok ya. Nah, dengan dasar tersebut, nggak ada salahnya Anda mencoba memulai berjualan pakaian. Keuntungan yang diperoleh jika memulai usaha ini adalah Anda nggak perlu takut barang yang dijual itu basi atau memiliki masa kadaluarsa seperti usaha kuliner ya. Nah, kalau Anda perlu akses supplier pakaiannya, saya sudah sertakan linknya di deskripsi ya. Silakan dicek di bawah. Yang ke-24 adalah dropshipper. Banyak orang kota yang kesulitan mencari barang-barang tertentu yang ada di desa karena keterbatasan informasi. Anda yang tinggal di desa bisa memfasilitasi permasalahan tersebut dengan membuka jasa dropshipper. Enaknya lagi, Anda nggak perlu mengeluarkan modal guna menjalankan usaha yang satu ini, ya. Karena sistemnya dropship. Yang ke-25 adalah desain grafis. Nah, peluang usaha di desa yang terakhir adalah menjadi seorang desainer grafis, ya. Para pelaku usaha di desa banyak mengalami hambatan ketika memasarkan produknya ke kota karena kalah bersaing dari sisi kemasan produk. Alasannya di tempat mereka tinggal tidak banyak atau bahkan tidak ada yang memiliki keahlian desain grafis. Nah, usaha ini cocok banget dijalankan sama Anda yang berasal dari jurusan desain komunikasi visual. Nah, itulah 25 peluang usaha di desa yang bisa Anda pertimbangkan untuk dicoba. Oke, jika video ini bermanfaat buat teman-teman, silakan klik like dan share agar juga bermanfaat bagi yang lainnya. Dan pastikan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan update video terbaru dari channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.